Oke, coba lagi guys. Kali ini saya akan sharing tentang refraktometer ya guys ya. Kita buka. Oh, kosong guys. Bentar. Salah kayaknya. Nah, ini pasti bener nih. Oke guys. Kita buka dulu ya guys ya. Nah, ini satu set refraktometer. Ya, ada refraktometernya sendiri. Kemudian ada pipet. Pipet itu untuk ini guys ya, untuk mengambil sampel yang nantinya akan kita cek di refraktometer. Nah, ini menyedot guys. Yang namanya juga cairan kan nanti bisa disedot ya guys ya. Ini ada buku petunjuknya. Ya walaupun bahasanya mungkin ada yang tidak tahu, tapi sekiranya kita bisa melihat simbol-simbolnya lah, itu refraktometer dan bagian-bagiannya seperti apa secara teknis bisa. Kemudian petunjuk penggunaannya yaitu dengan memberikan sampel atau spesimen ke ini ya, ke kaca nih ya. Kemudian nanti kita lihat menghadap ke arah matahari ya, lebih bagusnya siang hari guys, itu hasilnya lebih bagus ya, karena pada prinsipnya ini bekerja menggunakan kayak prisma itu ya guys ya. Kemudian cahaya yang dilewati pasti akan terpencar ya. Oke, sekarang kita lihat guys. Nah, ini tempat untuk menaruh sampel atau spesimen yang akan diteliti. Kemudian ya penutupnya pun itu tidak ini ya guys ya, tidak halus alias tidak rata. Itu dimaksudkan supaya sampel atau cairan nanti tidak mudah bergeser atau pindah tempat. Kemudian supaya ketebalan sampel sama, itu ada mekanisme seperti guys ya, modelnya kayak gitu ya. Jadi diharapkan tekanan di permukaan kaca untuk ini ya, untuk memeriksa itu ya, itu akan sama, mekanismenya sederhana guys ya. Kemudian refraktometer itu sendiri sebetulnya macam-macam ya guys ya. Kalau yang akan kita pakai itu ini yang untuk otomotif. Nah, kemudian di kaca pengintip atau kayak teropong itu kita bisa atur fokusnya guys. Jadi kalau misalkan ada yang pakai kacamata minus atau apa, mendingan dilepas saja, kemudian diatur secara manual untuk titik fokusnya. Oke, nah, kita siap-siap dulu ya. Kemudian karena refraktometer ini adalah salah satu bentuk alat ukur guys, ketika kita mau menggunakan, kita harus kalibrasi dulu atau dikalibrasi. Nah, kebetulan kalibrasi untuk ini, maksudnya on-board kalibrasi atau kalibrasi yang melekat, cukup menggunakan air tawar ya guys ya. Karena apa? Karena nanti di tampilan refraktometer itu ada batas air ya guys ya. Nah, di sini kita lihat yang titik-titik merah itu ya guys ya, ada tulisan waterline. Nah, di sini tulisannya waterline atau batas air. Yang dimaksud dengan waterline di sini adalah kalau kita menggunakan air tawar, maka dia akan berada pas di situ perubahannya. Ya, perubahannya seperti apa nanti akan kita lihat ya guys ya. Nah, sekarang kita kalibrasi dulu ya menggunakan air tawar. Oke, sebagai persiapan
dulu alat-alatnya guys ya. Refraktometernya saya buat seperti terlihat di video, kemudian dengan bantuan HP ya, pas di kameranya ya, sehingga nanti akan terlihat seperti ini guys. Nah, itu tampilan kalau belum ada spesimennya ya guys ya, masih potongan. Ini yang nanti akan kita uji. Ada air tawar, kemudian ada coolant, ya, ada air aki, tapi itu ternyata air akinya yang ini ya, yang bukan yang agusir ya. Oke, kita cobakan dulu. Nah, taruh spesimennya di ya. Kita tutupnya pelan-pelan. Kalau tumpah ya jangan sampai terlalu banyak, kemudian diratakan ya guys ya. Ini di HP yang terpasang di refraktometer sudah ini ya, sudah direkam ya. Baik, ini yang hasil dari rekaman dari HP-nya guys. Ya, akan terlihat di batas air tawar atau waterline yang akan sama persis dengan garis. Ya, kita bisa cek bahwa kalau kita menggunakan air tawar akan terjadi tampak seperti itu ya, putih kemudian di garisnya ya guys ya. Nah, ini kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini guys ya, di waterline. Nah, ini bisa kita pakai untuk kalibrasi sendiri ya, kalibrasi melekat ya guys ya. Oke, kalau sudah berarti kalibrasinya udah oke, berarti nanti kita bisa lanjutkan untuk pengukuran berikutnya. Pengukuran berikutnya adalah elektrolit baterai guys ya, atau air aki. Ya, kita ambilnya dari dalam aki langsung saja yang sudah ini ya, sudah bereaksi dengan ya strom atau listrik dari aki juga ya. Ya, kita ambil dari mobilnya langsung guys. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi pada waktu air tawar, nah, kita ujikan. Nah, kita bisa lihat skalanya yang di bawah gambar baterai ya guys ya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu masih bagus, masih terisi ya guys. Nah, sekarang kira-kira kenapa kok dengan mengetahui berat jenis atau dengan menggunakan
refraktometer tadi, kita bisa mengetahui kondisi baterai guys ya. Penjelasannya begini guys. Di dalam aki atau baterai, kita tahu bahwa ada kutub-kutub ya yang membentuk kutub positif dan negatif, dan juga ada air aki guys. Kutub positif dan negatif itu nanti yang akan dihubungkan melalui ini ya, klem-klem aki untuk diambil listriknya atau ngecasnya juga dari situ ya. Nah, aki ini bisa menghasilkan listrik karena proses kimiawi. Jadi terjadi reaksi kimia di dalamnya. Kita lihat reaksi kimia apa yang terjadi di dalam aki ya guys ya. Di slide ini guys ya. Di situ ada kutub yang terbuat dari Pb dan PbO2 dan juga ada air aki yang rumus kimianya H2SO4 ya guys ya. Pada saat aki digunakan atau dipakai ya, terjadi reaksi kimia yang intinya akan mengubah ya, yang kutub-kutub tadi menjadi PbSO4 menjadi sama ya. Kemudian dalam hal ini yang kita bahas adalah terjadi perubahan dari air aki ya, yaitu H2SO4 menjadi H2O atau yang kita kenal dengan nama air ya guys ya. Nah, keberadaan air itu menunjukkan tingkat kekosongan aki itu sendiri. Ya, kalau airnya semakin sedikit, kita bisa nilai apakah dia penuh banget, penuh atau agak kosong ya. Apakah perlu dicas ataukah sudah penuh dan lain-lainnya seperti itu. Nah, dengan refraktometer kita bisa mengukur atau bisa melihat seberapa banyak air aki yang telah berubah menjadi air. Jadi kita mainnya ke prosentase ya guys ya. Apakah sudah berubah seluruhnya atau belum ya, seperti itu. Nah, reaksi pengosongan atau perubahan dari air aki menjadi air itu kan perlahan-lahan ya guys ya. Jadi ada tingkat di mana ya tadi saya bilang apakah penuh banget, penuh, apakah agak kosong dan lain-lainnya. Nah, dengan refraktometer kita lihat prosentasenya. Nah, kemudian ada skala-skala di situ yang membantu kita untuk menafsirkan tuh kira-kira seberapa banyak atau seberapa ini ya tingkat kekosongannya dari aki itu sendiri kita bisa tentukan. Kemudian berikutnya kita akan mengukur nih ya, coolant ya. Coolant dalam hal ini yang kita akan lihat adalah titik bekunya. Oke, nah ini adalah hasilnya guys, hasil pengecekan coolant ya. Kemudian kita lihat bahwa di skala ya, di skala propilen yaitu ada angka yang ini, ada angka yang tertera. Nah, coba kita lihat kalau coolantnya sendiri. Nah, kita lihat di bagian atas ya guys ya. Nah, di situ tertera bahwa titik bekunya itu minus 18 derajat Celcius ya. Bisa kita amati sedikit. Nah, kita bandingkan. Ada di skala yang di tengah guys ya, di propilen ya. Nah, ini akan tertera minus 18, artinya titik bekunya itu kalau kita cek itu memang sama dengan yang di
tabel ya, atau di petunjuk coolant-nya itu sendiri ya guys ya. Untuk larutan air plus gula, tentu saja dia akan ada di atas waterline. Karena apa? Karena kalau tawar tadi pas di waterline, tapi kalau ada campuran, artinya dia kan eh, ada suatu yang lain ya. Nah, itu kan dia di atas waterline tadi. Ya, cuma skalanya memang di sini tidak ada, ya kan? Untuk gula itu tidak ada, tapi sebetulnya kita bisa lihat atau bisa bandingkan sendiri. Oke, sekian guys sharing saya tentang refraktometer. Ya, mudah-mudahan bisa membantu.